kita akan simulasikan bagaimana mengevakuasi kendaraan yang terjebak di medan off-road dengan aman. Ceritanya dia sedang mengalami gagal bergerak atau tidak mampu melanjutkan. Bisa itu rusak, bisa itu terjebak lumpur yang dalam. Sedangkan kendaraan di sebelah kiri saya, ini yang akan mengevakuasi menggunakan alat yang namanya winch. Kalau kemarin Mas Wahyu sudah sempat cerita, winch itu ada dua model. Yang satu yang digerakkan oleh mesin atau PTO atau power take off. Yang satu lagi yang digunakan di mobil ini yang mempunyai daya dari listrik atau dari aki. Saya menggunakan kode yang sudah saya sepakati berdua. Contoh, kalau saya bilang begini berarti digulung winch-nya. Kalau saya bilang begini berarti diulur atau keluar. Kalau saya bilang begini, kalau saya tunjukkan begini berarti stop. Bisa dipahami ya? Lebih mudah kan? Oke baik, ini kira-kira ada yang tahu nggak berapa meter? 5 meter kira-kira ya. Oke, ada 3 cara untuk mengeluarkan winch itu. Cara yang pertama adalah winch elektrik itu ada koplingnya. Jadi kita bisa free spool, kemudian kita tarik tanpa bantuan tenaga listrik. Setelah dipasangkan, baru kita kunci lagi sehingga bisa dipakai. Cara yang kedua adalah kerjasama antara spotter dan driver atau dengan operator. Saya minta dia untuk mengulur. Saya ulur di satu titik di depan bumper sampai kira-kira udah 5 meter, baru saya jalan ke situ. Atau cara yang ketiga adalah dia ulur terus, saya sambil bawa winch itu jalan ke situ. Terserah cara yang dimana yang dipakai, yang penting lebih memudahkan saja. Yang akan saya tunjukin, saya akan bawa winch itu jalan kaki ke situ sambil saya memberikan instruksi kepada driver. Perhatikan ketika saya berjalan mundur atau saya berjalan menyamping, sehingga saya bisa melihat ke sana dan saya bisa tetap memberikan instruksi kepada driver ya. Ini namanya hook. Dan tidak disarankan untuk memegangnya begini atau memegangnya begini. Kenapa? Ya, yang paling aman kita memegangnya dari atas atau kita memegangnya cukup dengan begini. Seharusnya dia ada cantelan lagi di sini seperti strap, tali kecil kita bisa pegang di sini. Dan mungkin sudah hilang. Ketika terjadi apa-apa, kalau kita pegang dari atas, ada apa-apa, dalam hitungan detik kita langsung terbebas. Saya bisa dibayangin kalau kita pegangnya begini, apalagi dilebetin begini. Ketika ada apa-apa, lebih susah untuk kita meloloskan diri dari kejadian fatal. Jadi ingat, pegangnya hanya dari atas, seperti begini. Ada apa-apa bahaya, lepas, selesai. Oke. Oke, itu hooknya sudah terpasang. Step setelah ini kita harus tegangin dulu. Tegangin bukan untuk menarik mobil ya, tapi ditegangkan dulu. Kita lihat kiri kanan, dia sudah bisa belum dilakukan tindakan pengoperasian winch. Di situ kita akan lihat dulu. Dan posisikan kita di tempat yang baik. Jangan sampai udah tegang kita di sebelah sana terus kita loncat, karena nggak boleh
melangkahi atau lewat kolong tali winch yang sedang tegang. Oke, ini sudah seperti ini. Saya ngelihat kayaknya semuanya oke untuk melakukan winching. Dan yang melakukan winching itu harus tarik rem tangan, mobilnya tidak boleh bergerak. Dan karena sumber daya dia dari aki, maka dia harus digas. Kenapa digas? Agar pengisiannya bisa bagus. Kalau enggak dia akan drop. Terus sekali ditarik, dia nyedot akinya sangat besar. Nyedot listriknya sangat besar. Mas, itu gunanya yang melomping itu apa itu? Ya, ini tadi sempat saya bilang ini adalah winch blanket atau winch dampener. Fungsinya sebagai pemberat. Pemberat, contoh nih. Kalau dia putus di sini, dia tidak akan nyabet sampai ke mas yang pakai kamera. Karena begitu dia sampai di sini, dia berat, dia jatuh. Ini di dalamnya ini ada kantong-kantong. Dia bisa diisi dengan pasir, tanah, agar lebih berat lagi. Ini ada kantong-kantong seperti ini. Beratnya minimum 1 kilo. Kalau kita nggak punya, atau hilang, atau rusak, bisa kita gunakan karpet mobil yang kita libet-libet dengan apa itu? Tie down itu loh, apa? Ya, bisa apa? Kabel tis. Ya. Paling tidak beratnya 1 kilo minimum. Lebih berat lebih bagus, 3 kilo lah paling tidak. Oke, clear Pak ya? Sekarang pertanyaannya, apakah ini sudah bisa melakukan winching? Belum. Kenapa? Ingat kemarin ada pengemudi yang harus bermental pengemudi. Pengemudi yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika terjadi apa-apa terhadap pergerakan kendaraan. Menjadi tanggung jawab saya untuk mengamankan area. Dengan cara apa? Bisa dengan teriak, bisa juga dengan clear. Ini tanggung jawab kita. Bisa dibayangkan kalau putus, ada penonton, anak kecil di dekat-dekat sini. Apakah dia yang salah? Tidak. Kita operatornya, kita yang mengerjakan kegiatan ini, kita yang bertanggung jawab. Jadi kita juga bertanggung jawab untuk mengamankan atau mengklirkan area. Jadi bisa pakai ini atau teriak. Saya biasanya selalu pakai fluid. Clear. Lalu di mana saya berdiri? Saya harus berada di posisi yang saya bisa melihat kondisi track, saya bisa melihat kondisi winching point, saya bisa melihat kondisi winch, dan saya harus bisa dilihat oleh driver. Jadi posisi saya harus seperti itu. Tapi saya juga harus berada di posisi aman. Dan driver tidak perlu ngelihat ke track, tidak perlu ngelihat ke situ, ke mobil depan, nggak perlu. Dia hanya perlu melihat ke saya. Karena saya yang tahu apa yang terjadi di depan. Maka itu komunikasi dan kerjasama sangat penting. Oke? Jadi Kak, sekarang mau bisa Kemudian bisa dibayangin ya tadi ya,
Kalau ketika dia mengoperasikan wins, si Mas Fahri itu nggak ngeliatnya ke saya, tapi ngeliatnya ke track. Dia nggak akan melihat kode instruksi dari saya, dan itu sangat bahaya. Jadi betul-betul yang namanya driver lebih baik melihatnya ke spotter, karena nyawanya ini ada di spotter sebetulnya. Oke, ini setelah seperti ini udah lolos. Apakah selesai? Belum. Sudah aman? Belum. Harus ada tindakan lagi yang masih beresiko, yaitu apa? Untuk menggulung wins kembali ke tempatnya. Itu juga kalau salah-salah bahaya. Oke. Mas ada yang nanya? Bracket dari mobil ke mobil berapa meter? Maksudnya? Idealnya, jarak bracket itu. Oh, blanket. Iya. 3/4. Berapa? 3/4. 3/4. 3/4 panjang. Ini pertanyaan bagus. Tadi kan saya bolak-balik nih. Kalau di beberapa tempat itu orang dia pakai tali pancing gitu loh. Jadi dari jauh dia bisa geser-geser. Makasih. Ini bagus. Titik yang kita cantolin itu harus yang kuat. Makasih masukannya. Harus yang kuat dan harus yang dia tersambung dengan chassis. Jadi nggak boleh misalnya di bumpernya, tapi bumper itu belakangnya tidak ketemu chassis, atau ada dipasang di kap mesin atau di dudukan-dudukan lainnya yang tidak tersambung dengan chassis. Dia harus kuat. Kenapa? Ketika ditarik dengan kuat itu bisa patah, dan ketika patah bisa nyabet kemana-mana. Dan ini tadi teman-teman lihat ya, dia tegak lurus. Ini adalah posisi yang sangat ideal karena dia punya momentum, dia punya kuasa tarik yang paling besar. Semakin miring sudutnya, semakin patah sudutnya, dia maka akan berkurang. Tetapi kalau memang tidak ada cara lain nggak apa-apa. Tapi kita harus punya pikiran bahwa ketika dia makin nekuk, dia akan berkurang. Ini belum selesai berarti ya. Ini belum aman. Perhatikan. Perhatikan. Clear. Ada pertanyaan sebelumnya?